Global Studio Center. Seri Arduino 50, modul RFID RC522. Adalah membosankan ketika kita mengantri saat ingin melakukan check-out atau pembayaran di suatu supermarket. Namun, dengan adanya teknologi RFID atau Radio Frequency Identification, proses antrian pembayaran suatu barang menjadi lebih cepat. Belum lagi saat keluar dari pintu gerbang tol, menjadi lebih efektif. RFID penerima melakukan komunikasi ke setiap satuan RFID pengirim. Untuk sebagian besar proyek Arduino berbasis RFID, penggunaan modul pembaca atau penulis RFID RC522 adalah pilihan yang tepat. Modul ini mengkonsumsi daya rendah, biaya rendah, mudah untuk berinteraksi atau berkomunikasi, dan sangat populer di kalangan para penggemar atau hobis. Keuntungan RFID. Teknologi nirkabel RFID telah memberikan manfaat besar bagi logistik, kontrol inventaris, dan industri retail, tetapi itu tidak menjadikannya teknologi yang sempurna. Namun, jika dibandingkan dengan barcode dan sistem pemindaian manual lainnya, RFID memiliki keunggulan yang nyata, termasuk memindai beberapa item secara bersamaan, mengurangi biaya, kemampuan membaca dan menulis. Tidak ada masalah garis pandang. Namun demikian, ada beberapa kelemahan dalam penggunaan teknologi RFID, di antaranya RFID dapat terganggu. Masalah tabrakan pembaca. Dapat dibaca pada jarak yang lebih jauh. Dapat dibaca tanpa izin. Bagaimana teknologi RFID bekerja? Sistem RFID atau Radio Frequency Identification terdiri dari dua komponen utama, yaitu transponder atau tag, yang dipasang pada suatu objek yang akan diidentifikasi, dan transceiver, yang disebut juga interrogator atau reader. Untuk informasi lebih detail tentang RFID, silakan bisa dibaca pada link berikut. Pembaca terdiri dari modul frekuensi radio dan antena yang menghasilkan medan elektromagnetik frekuensi tinggi. Di sisi lain, tag biasanya merupakan perangkat pasif, artinya tidak mengandung baterai. Sebaliknya, tag berisi microchip yang menyimpan dan memproses informasi, dan antena untuk menerima dan mengirimkan sinyal. Untuk membaca informasi yang dikodekan pada tag, tag ditempatkan di dekat pembaca. Tidak perlu berada dalam garis pandang langsung dari pembaca. Pembaca menghasilkan medan elektromagnetik yang menyebabkan elektron bergerak melalui antena tag dan kemudian memberi daya pada chip. Berikut adalah ilustrasinya.
Chip bertenaga di dalam tag kemudian merespon dengan mengirimkan informasi yang tersimpan kembali ke pembaca dalam bentuk sinyal radio lain. Ini disebut hamburan balik. Backscatter atau perubahan gelombang elektromagnetik atau RF dideteksi dan diinterpretasikan oleh reader, yang kemudian mengirimkan data ke komputer atau microcontroller. Ada dua jenis RFID, yaitu RFID aktif dan RFID pasif. Berikut adalah beberapa perbedaannya. Sumber daya tag pada RFID aktif terdapat pada internal yang ada di dalam tag itu sendiri. Sedangkan untuk RFID pasif, sumber daya tag, daya dikirim dengan frekuensi radio dari reader. Untuk RFID aktif, baterai berada dalam kabel. Sedangkan untuk RFID pasif, baterai tidak berada dalam kabel. Untuk RFID aktif, ketersediaan daya bersifat kontinu. Sedangkan untuk RFID pasif, ketersediaan daya hanya pada jangkauan reader. Untuk RFID aktif, kekuatan sinyal yang dibutuhkan dari reader ke label adalah rendah. Sedangkan untuk RFID pasif, kekuatan sinyal yang dibutuhkan dari reader ke label adalah tinggi. Ketersediaan kekuatan sinyal dari tag ke reader untuk RFID aktif tinggi. Sedangkan ketersediaan kekuatan sinyal dari tag ke reader untuk RFID pasif rendah. Jangkauan untuk RFID aktif 100 meter atau lebih. Sedangkan jangkauan untuk RFID pasif 3 meter atau kurang. Pembacaan banyak label. Untuk RFID aktif, ribuan label dengan kecepatan hingga 120 km per jam. Untuk RFID pasif, beberapa ratus label dengan jarak sekitar 3 meter dari reader. Berikut adalah pembagian kelas untuk RFID. Kelas terbagi menjadi dari kelas 0 sampai dengan kelas 5. Kelas 0, UHFI, read only, tag pasif terprogram. Kelas 1, UHF atau HF, bisa ditulis sekali, dibaca berkali-kali, atau WORM. Kelas 2, tag baca tulis pasif yang dapat ditulis kapan saja. Kelas 3, tag baca tulis pasif atau aktif dengan sensor tambahan untuk merekam suhu, tekanan, dan gerakan. Kelas 4, tag baca tulis aktif dengan pemancar terintegrasi yang dapat berkomunikasi dengan tag dan pembaca lain. Kelas 5, tag baca tulis aktif yang dapat memberi daya pada tag lain dan berkomunikasi dengan perangkat eksternal selain pembaca. Pembagian RFID berdasarkan tipe memori ada dua, yaitu read-write untuk baca tulis dan read-only, hanya baca. Untuk read atau write, baca atau tulis. RFID tag baca atau tulis secara tidak langsung sama seperti namanya. Memorinya dapat dibaca dan ditulis secara berulang-ulang. Data yang dimilikinya bersifat dinamis.
Untuk read-only atau hanya baca, RFID tag ini memiliki memori yang hanya diprogram pada saat tag ini dibuat, dan setelah itu, datanya tidak bisa diubah sama sekali. Data bersifat statis. Frekuensi kerja RFID adalah frekuensi yang digunakan untuk komunikasi wireless antara RFID reader dengan tag RFID. Pemilihan frekuensi kerja sistem RFID akan mempengaruhi jarak komunikasi, interferensi dengan frekuensi sistem radio lain, kecepatan komunikasi data, dan ukuran antena. Untuk frekuensi yang rendah, umumnya digunakan tag pasif. Tag pasif tidak dapat mentransmisikan data pada jarak relatif jauh. Karena keterbatasan daya yang diperoleh dari medan yang dihasilkan akibat interaksi antara koil antena dalam tag dengan gelombang radio yang dihasilkan oleh RFID reader. Untuk frekuensi tinggi, digunakan tag aktif. Pada frekuensi tinggi, jarak komunikasi antara tag aktif dengan RFID reader dapat lebih jauh, tetapi masih terbatas oleh daya yang ada. Berikut adalah beberapa contoh RFID tag. Berdasarkan frekuensi radio, RFID terbagi menjadi 4. Pertama, low frequency tag. Kedua, high frequency tag. Ketiga, ultra high frequency tag. Keempat, microwave tag. Beberapa kelebihan RFID, diantaranya, tidak dipengaruhi pandangan atau line of sight. RFID tags bisa di-rewrite dan dipakai kembali. RFID tags tahan terhadap faktor lingkungan, yaitu cuaca, panas, bantingan, dan lain-lain. Data di dalam RFID tag sudah terenkripted dan bisa di-lock untuk pengamanan ekstra. Data yang disimpan lebih banyak dibandingkan teknologi identifikasi lainnya. RFID reader bisa membaca ratusan tag dalam 1 detik. RFID tag juga bisa di-print seperti barcode. Sistem RFID bisa diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. RFID dapat lebih banyak menampung data daripada alat lain. Data yang didapat akan tersimpan secara otomatis. Ukuran RFID kecil, sehingga bisa ditanam di berbagai macam barang. RFID sangat mudah digunakan, karena memiliki desain yang fleksibel. Mudah memindai informasi karena bentuk dan bidang objek tidak akan mempengaruhi pembacaan data. Cepat dalam memindai data. Hardware Overview, modul pembaca atau reader RFID RC522. Modul RFID RC522 berdasarkan IC MFRC522 dari NXP adalah salah satu opsi RFID yang paling murah, yang bisa kita dapatkan secara online dengan harga kurang dari $4. Biasanya dilengkapi dengan tag kartu RFID dan tag fob kunci yang memiliki memori 1 KB. Dan yang terbaik, dapat menulis di dalam tag, sehingga kita dapat menyimpan semacam pesan rahasia di dalamnya. Modul pembaca RFID RC522 dirancang untuk menciptakan medan elektromagnetik 13,56 MHz yang digunakan untuk berkomunikasi dengan tag RFID. Tag standar ISO 14443A.
Pembaca dapat berkomunikasi dengan mikrokontroler melalui 4 pin Serial Peripheral Interface atau SPI dengan kecepatan data maksimum 10 Mbps. Ini juga mendukung komunikasi melalui protokol I2C dan UART. Modul ini dilengkapi dengan pin interupsi. Ini berguna karena alih-alih terus-menerus menanyakan modul RFID, apakah ada kartu yang terlihat? Modul akan mengingatkan kita ketika sebuah tag datang ke sekitarnya. Tegangan operasi modul adalah 2,5 hingga 3,3 volt. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa pin logika dapat mentoleransi tegangan 5 volt, sehingga kita dapat dengan mudah menghubungkannya ke pin Arduino atau mikrokontroler 5 volt tanpa menggunakan konverter. Namun, sebaiknya dikoneksikan ke pin 3,3 volt pada Arduino. Berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Berikut adalah pinout modul RFID RC522. VCC, memasok daya untuk modul. Ini bisa diperoleh dari mana saja, dari 2,5 hingga 3,3 volt. Kita dapat menghubungkannya ke pin 3,3 volt pada Arduino. RST adalah input untuk reset dan power down. Saat pin ini melemah, hard power down diaktifkan. Ini memastikan semua sink arus internal termasuk osilator dan pin input terputus dari dunia luar. Di tepi naik, modul diatur ulang. GND, pin ground, dan dihubungkan ke pin GND pada Arduino. IRQ adalah pin interupsi yang dapat mengingatkan mikrokontroler ketika tag RFID masuk ke sekitarnya. MISO atau SCL atau TX. Pin bertindak sebagai master in slave out ketika antarmuka SPI diaktifkan. Bertindak sebagai clock serial ketika antarmuka I2C diaktifkan. Dan bertindak sebagai output data serial ketika antarmuka UART diaktifkan. MOSI, Master Out Slave In, adalah input SPI ke modul RC522. SCK, Serial Clock, menerima pulsa clock yang disediakan oleh Master Bus SPI, yaitu Arduino. SS, SDA, RX. Pin bertindak sebagai input sinyal ketika antarmuka SPI diaktifkan. Bertindak sebagai data serial ketika antarmuka I2C diaktifkan. Dan bertindak sebagai input data serial ketika antarmuka UART diaktifkan. Pin ini biasanya ditandai dengan membungkus pin dalam bentuk persegi sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi pin lainnya. Berikut adalah komponen material yang diperlukan. 1 Arduino Uno board, 1 kabel USB COM, 7 kabel male to female, 1 set modul RFID RC522.
Sebelum melakukan instalasi material, pastikan melakukan checklist komponen material. Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material untuk memastikan kondisinya baik. Instalasi material atau wiring diagram. Sekarang setelah kita mengetahui segalanya tentang modul, kita dapat mulai menghubungkannya ke Arduino. Untuk memulainya, sambungkan pin VCC pada modul ke pin 3,3 volt pada Arduino, dan pin GND pada modul ke pin GND pada Arduino. Pin RST dapat dihubungkan ke pin digital apapun di Arduino. Dalam kasus ini, kita menghubungkannya ke pin digital nomor 5. Pin IRQ dibiarkan tidak terhubung. Sekarang tinggal pin yang digunakan untuk komunikasi SPI. Karena modul RC522 membutuhkan banyak transfer data, modul ini akan memberikan kinerja terbaik saat dihubungkan ke pin SPI perangkat keras pada mikrokontroler. Pin SPI perangkat keras jauh lebih cepat daripada membenturkan sedikit kode antarmuka menggunakan set pin lain. Perhatikan bahwa setiap papan Arduino memiliki pin SPI yang berbeda yang harus dihubungkan agar sesuai. Untuk board Arduino seperti Uno atau Nano versi 3.0, pin tersebut adalah digital 13 untuk SCK, 12 untuk MISO, 11 untuk MOSI, dan 10 untuk SS. Jika kita menggunakan Arduino Mega, pinnya berbeda. Kita akan menggunakan digital 50 untuk MISO, 51 untuk MOSI, 52 untuk SCK, dan 53 untuk SS. Lihat tabel berikut untuk pemahaman cepat. Jika kita menggunakan papan Arduino yang berbeda dari yang disebutkan di atas, disarankan untuk memeriksa dokumentasi resmi Arduino sebelum melanjutkan. Silakan bisa dilihat pada link berikut. Buka software aplikasi Arduino IDE. Pilih Arduino Uno sebagai mikrokontroler. Tekan menu Tools. Pilih menu Board. Pilih dan tekan menu Arduino Uno. Sekarang, Arduino Uno sebagai mikrokontroler. Koneksikan papan Arduino yang sudah terinstal rangkaian ke laptop atau komputer dengan kabel USB-COM.
Pastikan COM port enable. Tekan menu Tools. Pilih menu Port. Pilih dan tekan COM 3. Sekarang papan Arduino terkoneksi ke COM 3. Nomor COM port bisa saja berbeda untuk beberapa komputer atau laptop. Silahkan dicek pada Device Manager. Berikut adalah proses instalasi library RFID. Tekan menu Sketch, lalu pilih Include Library. Tekan menu Add Zip Library. Cari file RFID master.zip yang sudah di-download sebelumnya. Tekan tombol Open. Proses instalasi telah selesai. Setelah instalasi selesai, berikut adalah cara mengecek apakah library RFID RC522 sudah terinstall di Arduino IDE. Tekan menu Sketch, lalu pilih Include Library. Cari dan temukan library MFRC522. Kita akan mengambil contoh coding yang ada pada Arduino IDE. Tekan menu File. Pilih menu Examples. Tekan menu MFRC522. Kemudian, pilih Dump Info. Sketsa ini tidak akan menulis data apapun ke tag, namun hanya memberitahu kita jika berhasil membaca tag, dan menampilkan beberapa informasi tentangnya. Ini bisa sangat berguna sebelum mencoba tag baru. Pergi ke awal sketsa dan pastikan RST pin diinisialisasi dengan benar. Dalam kasus di sini, kita menggunakan pin digital nomor 5. Jadi, ubah ke 5.
Sekarang unggah sketsa atau coding dan buka serial monitor. Segera setelah kita mendekatkan tag ke modul, kita akan mendapatkan sesuatu seperti di samping ini. Jangan pindahkan tag sampai semua informasi ditampilkan. Serial monitor akan menampilkan semua informasi tentang tag, termasuk ID unik atau UID tag, ukuran memori, dan seluruh memori 1 kilo. Layout memori 1 KB klasik MyFair. Memori 1 KB dari tag diorganisir dalam 16 sektor, dari 0 sampai 15. Masing-masing sektor kemudian dibagi lagi menjadi 4 blok. Blok 0 sampai 3. Masing-masing blok dapat menyimpan data 16 bytes, dari 0 sampai 15. Sehingga kita bisa melihat 16 sektor kali 4 blok kali 16 bytes of data sama dengan 1024 bytes, sama dengan 1 kilo memori. Keseluruhan 1 KB memori dengan sektor, blok, dan data bisa dilihat sebagai berikut. Berikut adalah representasi 3D layout peta memori 1 KB klasik MyFair. Blok 3 dari setiap sektor disebut trailer sektor, dan berisi informasi yang disebut akses bits, untuk memberikan akses baca dan tulis ke blok yang tersisa di suatu sektor. Itu berarti hanya 3 blok terbawah, yaitu blok 0, 1, dan 2, dari setiap sektor yang benar-benar tersedia untuk penyimpanan data. Artinya, kita memiliki 48 byte per 64 byte sektor yang tersedia untuk kita gunakan sendiri. Juga blok 0, sektor 0 dikenal sebagai blok pabrikan atau data pabrikan, berisi data pabrikan IC, dan pengidentifikasi unik atau UID atau Unique ID. Blok pabrikan disorot dengan warna merah. Mohon diingat bahwa adalah sangat berisiko jika kita melakukan overwrite blok pabrikan atau manufacturer block, dan ini akan mengakibatkan kartu atau tag terkunci secara permanen. Sketsa atau coding menulis custom data ke RFID tag bisa diambil pada link berikut. Penjelasan coding. Sketsa dimulai dengan menyertakan library MFRC522 dan SPI, mendefinisikan pin Arduino yang terhubung dengan RC522, dan membuat instance objek pembaca MFRC522. Selanjutnya, kita perlu menentukan blok di mana kita akan menyimpan data kita. Di sini, sektor 0 blok 2 dipilih. Ingat, jangan pernah memilih blok 3 dari sektor manapun. Menulis ke blok trailer sektor dapat membuat blok tidak dapat digunakan.
Selanjutnya, kita mendefinisikan array 16 byte bernama blok konten 16 yang menyimpan pesan yang ingin kita tulis ke dalam blok. Kita dapat menghapus blok apapun dengan menulis 0. Selanjutnya, kita perlu mendefinisikan sebuah array 18 byte bernama readBack_block 18. Ini dapat digunakan untuk membaca kembali isi tertulis. Tunggu, 18 byte? Bukankah ini seharusnya 16 byte? Jawabannya adalah tidak. Metode myFileRead di library mfrc522 membutuhkan buffer minimal 18 byte untuk menampung 16 byte blok. Dalam fungsi setup, kita menginisialisasi komunikasi serial dengan PC atau laptop, library SPI, dan objek mfrc522. Kita juga perlu menyiapkan kunci keamanan untuk fungsi baca dan tulis. Di sini, ke-6 byte kunci diatur ke 0 kali FF. Karena kartu dalam kit masih baru, dan kuncinya tidak pernah ditentukan, mereka adalah 0 kali FF. Jika kita memiliki kartu yang diprogram oleh orang lain, kita perlu mengetahui kuncinya untuk dapat mengaksesnya. Kunci ini kemudian perlu disimpan di kunci sebagai gantinya. Dalam fungsi loop, pertama-tama kita memindai jika ada kartu yang terlihat. Jika ya, kartu itu dipilih untuk tujuan menulis dan membaca. Kemudian kita perlu memanggil fungsi khusus yang disebut writeBlock, yang mengambil dua parameter. Satu adalah nomor blok yang kita minati untuk menulis data, dan data itu sendiri. Untuk memeriksa apakah operasi tulis berhasil, kita perlu membaca kembali isi blok. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi khusus yang disebut readBlock, yang lagi-lagi membutuhkan dua parameter. Satu adalah nomor blok, dan lainnya adalah array untuk menyimpan konten blok. Kita dapat menggunakan fungsi PICC DAM2Serial jika kita ingin melihat seluruh memori 1 kilo dengan blok yang tertulis di dalamnya. Terakhir, kita mencetak isi array readBack_block menggunakan loop for dan menampilkan konten pada serial monitor. Tulis sketsa atau coding pada lembar kerja Arduino. Tekan tombol centang dan simpan file coding tersebut.
Ketik nama file untuk menyimpan coding. Tekan tombol Save. Proses compiling sedang berjalan. Compiling selesai. Tekan tombol panah kanan untuk upload. Proses uploading sedang berjalan. Upload sketsa atau coding ke Arduino Uno selesai. Tekan tombol serial monitor untuk menampilkan datanya. Berikut adalah hasilnya. Kita akan menggunakan 3 jenis tag.